wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya remangken dan pula kita membahas surat di Al-Quran, tafsir di surat Al-Quran. Tapi kan pula ingin menyampaikan beberapa poin berkenaan dengan surat Yasin. Seampun betul pula selesaikan kajian tafsirnya secara ringkas. Insyaallah dan pula yakin para rabu sesaja laki bini banyak hafal Yasin, karena Yasin itu latar sisi senjata dalam beberapa event atau munasabah. Bodo pelet beteng macam Yasin, bodo turun tanah macam Yasin, ngalai tompok macam Yasin, walimatu safar macam Yasin juga, nisfu Sya'ban macam Yasin terlalu kali. Jadi bacaan Yasin itu mengikuti tradisi kebiasaan. Tentu mengatakan tradisi, karena lakar tadi dari Quran atau dari hadis benih Yasin, tradisi kan. Nah, Yasin diikutkan. Okay. Maka dari sekutu orang yang baca Yasin di masyarakat kita umumnya pun kan tadi, ada orang setahun yang baca Quran tapi hafal Yasin kan. Tak tahu ni baca Quran kan? Baca buka soal Baqarah, soal tak. Tapi pun baca Yasin hafal surat Yasin karena pun biasa mendengarkan. Dengarkan terus Yasin. Surah baca tak bisa. Sana surat Yasin TV bisa buka, tak bisa baca kan? Surat baca tak bisa. Tapi hafal surat Yasin. Nah, ini betul. Maka beberapa poin yang ingin sampaikan saya izinkan. Yasin kan termasuk ayat Makkiyah. Turun di Mekah. Dengan jumlah ayat belum puluh telur ayat. Ini topik yang paling utama dari surat Yasin itu akan kita pelajari banyak berkenaan dengan masalah akidah, terutama tauhidul uluhiyah serta tauhidul rububiyah. Tauhid al-uluhiyah serta rububiyah. Ini contoh bahwasanya Allah yang berhak disembah. Contoh di antara inti isi di surat Yasin. Dan Allah itulah yang semua yang mengatur alam semesta. Jadi mana betul pula lakar betul-betul memahami surat Yasin, memahami dan kita amalkan, insyaallah tauhid dan pula mantap. Tauhid dan pula mantap. Terus disebutkan juga dalam beberapa surat itu tentang ketiban apa akibat orang-orang yang mendustakan tauhid, yang kita kata orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Terus di antara isi surat Yasin juga bahwasanya surat Yasin kadintoh berbicara masalah al-ba'tsu wan nusyur, yang kita tahu masalah hari kebangkitan. Contoh di ayat-ayat terakhir. Terus poin nomor 2. Dan gue ingin menyampaikan beberapa fadilah dari surat Yasin tadi itu. Dalam beberapa hadis, banyak para muslimin mulja hadis-hadis, bahkan jumlah dengan puluhan hadis tentang fadilah surat Yasin. Tapi mayoritas dari hadis-hadis kadin toh mayoritas di lemah, dhaif, lemah. Bahkan pada hadis maudhu atau hadis palsu, lemah macam-macam. Bodoh saya dhaifun jiddan, sangat parah sekali lemahnya, dhaifun jiddan. Bodoh sedang-sedang. Okay. Pas pada boleh saya terangkat ke derajat hasan. Jadi hadis dhaif lemah dalam satu riwayat, dalam satu makna terangkat derajatnya ke istilahnya, dari istilah mustalah itu hasan li ghairihi. Jadi gabungan hadis dhaif terangkat derajatnya seponi ke hasan li ghairihi, benih hasan li dzatihi. Tapi tak ada hadis tentang surat Yasin fadilah. Saya hadisnya pun sahihun li dzati. Setong hadis menunjukkan hadis ini sahih,
sobung tentang fadilah surat Yasin. Paling banyak dhaif. Benda saya palsu. Nah, saya kata malik pada nggali. Dan kalau letak penggempangnya lagi orang semua mana tak anu Allah tanduk koyo sih ngono. Nah, kita paling tidak mengetahui kan. Ngau ningil. Terus saya menyampaikan beberapa hadis ini. Saya paling banyak hadis dengan dhaif. Di antaranya banyak itu. Dan kula hanya menukil sebagian supaya kita jadi peringatan kepada kita untuk diketahui dan jadi ilmu. Saya pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saestana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Saungkuna segala sesuatu, saben sesuatu atau andi atek ben atena Quran Yasin. Kayak itu riwayat Imam Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi ini hadisnya pun derajatnya dhaif atau lemah. Beda pula riwayat. Nah, kan itu. Inna likul dari Anas juga, Anas bin Malik. Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Kayak itu dhaif. Pas beda lanjutan dari hadis kadin toh. Ini riwayat lain. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana asyra marratin. Siapa-siapa orang yang saya baca Yasin, maka seolah-olah dia baca Quran 10 kali. Syekh Albani mengatakan dalam kitab Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah, deretan hadis-hadis lemah dan palsu, hadis kadinto hadis palsu. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an asra marratin. Siapa-siapa yang baca surat Yasin pada baca Quran 10 kali. Jadi pun Imam Albani hadis palsu. Imam Albani menukil dari ulama-ulama sebelumnya pun. Nomor 3 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu Al-Khudri radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana marrataini. Siapa-siapa saya baca surat Yasin maka seolah-olah dia baca Quran 2 kali. Kayak itu derajat hadisnya pun dhaifun jiddan, lemah sekali. Nomor 4 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, man qara'a Yasin fi lailatin ghufira lahu. Siapa-siapa orang yang baca Yasin di satu malam, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya. Karena itu derajatnya pun dhaif. Nomor 5 man qara'a rapa-rapa dan segala, man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa-siapa orang yang baca Quran dalam satu malam, maka masuk pagi hari isapura tu sana asbaha maghfuran lahu. Derajatnya pun dhaif. Nomor 6 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni faradtu ala ummati qira'ata Yasin kulla lailatin. Saungkuna sengko awajib pagi kan tu arti pon datang umat kangkui maca Yasin saben malam. Faman dawama ala qiraatiha, siapa-siapa sedawa maca terus istiqomah maca surat Yasin saben malam, faman dawama ala qiraatiha kulla lailatin summa mata syahidan. Siapa saya baca Quran, saya baca Yasin saben malam pas ngateh, maka orang kula mati syahid. Qala Syekh Albani hadisun maudhu, kadang to hadis palsu. Nomor betok an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dawuh Rasulullah alaihi salatu wasalam, man qara'a surat Yasin fi lailatil jumu'ah ghufira lahu. Siapa-siapa orang yang baca surat Yasin malam Jumat, maka bekal isapora sana. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, andi kitab namanya pun Ibnul Jauzi kitab Al-Mawdu'at, esena kan hadis palsu saja. Apa sakit kan? Hadisun maudhu, hadis palsu. Nomor belu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kan nukil dawuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man dakhala al-maqabirah faqara'a surat Yasin, siapa-siapa saya masuk ke kuburan, wilayah kuburan, pas maca surat Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah bakal meringankan dosa orang-orang saya kuburan kak dinto. Wa kana lahu bi'adadi ma fiha hasanatun, ben orang yang saya maca Yasin ni kuburan kak dinto bakal ngoleh kebagusan sejumlah orang yang saya kuburaki. Jadi Nabi saya buka kebagusan, Nabi seket kuburan seket kebagusan. Ini Al-Imam Asy-Syaukani ada dalam kitab epon Al-Fawaid Al-Majmu'ah lil Ahadits Al-Mawdu'ah kadinto hadis palsu. Al-Imam Ibnul Jauzi juga dalam kitab epon Al-Mawdu'at mengatakan hadis kadinto hadis palsu. Pon kadinto pon saya katakan. Terus poin nomor 3. Nek saya hadis epon kanto dhaif terangkat ke hadis hasan, bisa jadi dalil hujjah sebagai hujjah, tapi asal dhaif, banyak periwayatan terangkat. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin, maca ban kapi de orang semateh dari ban kapi ya Yasin. Nah kan toh semangken makna mautakum. Oke, berdakhillah antara ulama. Kadi masih lebih kuat yang kita ikuti. Anggap hati kita pun hasan pun, dan jadikan dalil. Bacalah atas orang yang mati di antara kamu di surat Yasin. Pendapat yang pertama mengatakan, saya maksud mautakum kak dinto al-muhtadharuna, orang yang menghadapi kematian, titinya benar kita cabut. Soro baca surat Yasin. Kenapa? Lihat zakar, kamu maingat. Nah, coba benar-benar sebenarnya mengatakan supaya akhiru ahdihi sama tilawatil Quran. Akhir selain la ilaha illallah mendengarkan Al-Quran. Lah surat Yasin saya pakon kak dinto. Jadi sebelum nyawa dicabut itu mana mau takum benih baca ke orang saya pun cabutnya benar mateh montat dia benih. Yang itu yang pertama, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yuhmal al hadis ala zahirihi, hadis ini maknanya dibawa ke zahirnya, dibacakan untuk orang yang betul-betul mati setelah dicabut nyawanya. Itu pendapat yang kedua. Jadi mati buru pas macam Yesus. Benih sebelumnya dengan macam Yesus. Itu pendapat yang kedua. Terjadi perdebatan, perselisihan pendapat. Nah, lah ketika pendapat dibantah dengan pendapat pertama kita dibantah lagi dengan pendapat kedua bahwa mautakum orang yang mati. Balas berbeda pertama kita. Saya tak mati. Saya tak cabutnya benar. Dalilah. Kena. Di antara dalil bahwa mautakum kak dinto orang yang belum mati, al-muhtadhar istilahnya, alladzi hadarahu al-maut atau al-muhtadhar sebelum mati kak dinto, di antara dalil bahwasanya mereka yang belum mati adalah dalilah dengan hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Setiap hadis sahih kak dinto anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kepada orang yang akan mati mautakum la ilaha illallah. Okey, mautakum jamak mayit. Nah, fa innaka mayitun wa innaka mayitun wa innahum lamayitun. Muhammad ibn Allah saungkuna benar bekal mati. Kan itu orang waktu Rasulullah kita siti Rasulullah wafat. Innaka mayitun, ban umat bakal mati. Wa innahum lamayitun, ban umat ban bakal mati. Innaka mayitun wa innahum lamayituna.
Jadi lakino mautakum la ilaha illallah kan tu sebelum mati ben kak dinto yang dipraktikkan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia para sahabat termasuk dak paman nasi mati dalam keadaan kafir Abu Thalib. Eta lakini la ilaha illallah tapi Abu Thalib tak ada, mengabaikan, tidak mau dia kan tu mautakum kan tu benilah pun mati pun tak ada apa dah la ilaha illallah betul kan tu kali. Silakan pendapat Kak Dimah menurut panjenengan selebih kuat. Nomor 3 nah poin nomor 4 pada juga pada riwayat ni kilah tapi pas dikatakan hadis ampun tadi kan karena kebiasaan pada caan kilah Yasin 5 quri'at lahu. Yasin Arya tergantung niat untuk apa baca Yasin kali itu. Jadi macam Yasin bandi hajat napa terus kaya, terus nikah, terus sukses, terus apa macam Yasin 5 quri'at lahu. Betul kaulah harus menyampaikan bahwasanya hadis Kak Dinto benih hadis kan itu hanya ucapan yang populer yang kita dinisbatkan ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, napa boleh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam kitab epon Al-Maqasidul Hasanah ini beliau mengatakan hada la aslalahu bihadzal lafzi. Tidak ada dengan ucapan dengan ungkapan Yasin 5 quri'at lahu la aslau, tidak ada asal muasalnya dengan lafaz seperti ini. Menurut gila kan sedoa itu beda menunjukkan tersebut. Jadi ucapan populer saya sebut lagi lah kenapa Yasin 5 quri'at lahu tak ada asal muasal pun hukumnya pun sama sareng hadis palsu. Sekarang itu Al-Imam Al-Baydawi Al-Imam Al-Qadhi Zakaria dalam kitab Epon ke-10 Khafa mengatakan la aslalahu, bahkan beliau mengatakan maudhu'un, hadis palsu. Tak kayak ingin pula mengatakan pas kantor disebutkan ke Rasulullah naudzubillah dosa mana bitan kula ngomong hadis palsu pas orang Rasulullah yakin qat'i dosa hukum Epon. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad falyatabawa maq'adahu minan nar falyatabawa maq'adun. Siapa-siapa seorang yang membohongi saya, mendustakan saya, abai-abai kagusnya kok dengan kedustaan, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat di api neraka. Jadi dalam hadis sahih riwayat Muslim Rasulullah adabu alaihi wasallam man ra'a hadisan wa man rawa hadisan wa ra'a annahu kadhibun fahuwa ahadul kadzabina wa fi riwayah fahuwa ahadul kadzibaini. Siapa-siapa orang yang saya tahu beda hadis palsu riwayat aki ke orang lain supaya emang laki tak diterangkan itu hadis palsu padahal abang tahu hadis palsu, maka orang gelak termasuk orang yang memalsu mendustakan saya pada lecek dari Rasulullah naudzubillah min dzalik. Jadi kudu ngas teteh ini sekoni pas ngomong an-nadhafatu minal iman an-nadhafatu Rasulullah an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Benih hadis kan toh. Hubul watan minal iman, benih hadis. Man qara alam salima minal alam. Siapa sih maca alam nasrah sareng alam tara kaifa fa'alu maka bekal selamat dari penyakit. Benih hadis kan toh. Oni benih hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Ngas tete. Terus dalam tafsir Ibnu Katsir disebut lagi kata qala al-Imam Ibnu Katsirin an ba'di ahli ilmi, sebagian ulama ada beliau tidak mengatakan siapa dia ulamanya, anna min khasaisi hadhihi surah annaha la tuqra inda amrin asirin illa yassarahu Allah taala. Kata dalam tafsir Ibnu Katsir kayak itu dalam tafsir Yasin siapa-siapa di antara khosiyah ciri khas kekhususan dari surat Yasin bahwasanya surat itu tidak dibacakan untuk perkara yang sulit, menghadapi masalah yang sulit,
kecuali akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du ahli ilmi, yani qala ba'dul ulama. Terus kenapa keadaan itu ijtihad para ulama. Kebiasaan mungkin boni pas ikut hati sekarang itu betul hati ko boyo anu punten, maka tidak boleh dinisbatkan hati kan itu tidak Rasulullah, tidak sahabat atau tabi'in pun qala ba'dul ulama. Sekarang itu para rabu saya bisa terus lagi beberapa poin berkenaan dengan hadis dengan surat Yasin. Oh bedah saya lupa itu saya paling akhir ini. Mungkin penjenengan pernah mirang Yasin Fadilah, dan kula orang nyinggung juga khutbah Jumat beberapa tahun yang lalu tentang hal Kak Dinto. Yasin Fadilah Kak Dinto tak ada nama Yasin, hanya Yasin Fadilah. Man qara'a suratah Yasin Fadilah ada. Sebadah man qara'a suratah Yasin. Gitu. Man qara'a Yasin. Tak ada man qara'a Yasin Fadilah ada. Sebadah dengan Indonesia aja betul. Oke, perlu saya terangkan Yasin Fadilah. Yasin Fadilah nikah berdera pun jual kok. Yasin Fadilah. Ada beberapa ayat yang diulang-ulang. Yasin. Terus ada di antara beberapa ayat, di selingan ayat antara ayat macam doa. Sebut Yasin Fadilah. Nah, terus kalau ada orang meyakini Yasin Fadilah kadang lebih afdal, lebih utama ketimbang Yasin sebagai Quran, jelas suatu kebohongan. Enggak. Macam Yasin Fadilah pun macam Yasin Riyah ada lebih bagus loh. Allah naudzubillah. Yasin yang diselingi-selingi doa, beberapa ayat diulang-ulang, kan itu seperti Yasin Fadilah. Ampun badan ampun saya mau Yasin saya biasa sebagai Quran pun. Kenging lah kata ada larangan lah, tak ada larangan. Kenapa lah? Larang macam doa di antara Rasulullah menabi Maus Al-Baqarah di antaranya saya riwayat. Idza marra bi ayati rahmatin, pada ayat rahmat salah nyu'un rahmat Rasulullah, hadis sahih. Wa idza marra bi ayati adzabin ista'adha, menabi pada ayat mengandung azab Rasulullah isti'adah, nyu'un perlindungan. Boleh tidak apa-apa, tapi ketika itu dijadikan bahwa itu suatu lebih afdol dari Yasin sebedah, kata kenging pasti dibacaan khusus, memang kak diman dibacaan khusus. Timin beberapa tahun yang lalu itu kelas sekolah Madinah, pada jamaah haji kan kok ngibaca Yasin Fadilah. Jamaah haji Yasin Fadilah. Razia nih kita Yasin Fadilah nah. Kalak ben petugas. Yasin Fadilah kan toh. Tentulah harus terang lagi. Ngereng Yasin sebadah kita baca. Oke. Janji. Masalah tradisi silakan. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi jangan jadikan suatu keyakinan bahwa itu adalah ibadah yang harus dikerjakan. Dekik pada orang yang tak baca Yasin kalau kali ini semua Syakban, orang Wahabi, orang Muhammadiyah, orang Anur, orang Salafir. Dan kula pun nerangkan, mungkin alasan mereka saya baca Yasin terlalu kali kan itu gila ucapan ulama atau hadis Imam Syafi'i mengatakan palsu atau la salahu, kata Yasin lima quri'at lahu. Yasin kan tergantung untuk apa dibaca. Yasin pertama nyu'un kekuatan iman, Yasin kedua nyu'un lanjut umur, Yasin ketiga nyu'un ya lancar rezeki. Saya tak ada niat pun wallahu taala a'lam. Sekarang itu para rabu, saya boleh sampai lagi matur sekalang tong, mohon maaf memberi hal-hal seorang parcuka monggo panjenengan. Ngereng kita akhiri majelis kali itu kelaban kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.